Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang melanda khususnya Indonesia ini. Dan juga mudah-mudahan kita dapat ditingkatkan lagi pemahaman kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali yang belum like dan subscribe, kemudian tekan lonceng, silakan. Sekarang waktunya kalian untuk mengklik like dan subscribe, kemudian tekan loncengnya. Baiklah anak-anak, kita masih belum belajar tatap muka, jadi kita masih belajar secara daring. Oleh karena itu, materi-materi pelajaran ini harus kita kuasai. Salah satu caranya kita dengan melakukan pembimbingan melalui video ini. Karena anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tetap subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Kita memasuki pembelajaran keempat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil. 3. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat menulis ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan dengan tepat. 4. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Baiklah, itulah anak-anak tujuan yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Cukup banyak, ada 5 tujuan yang harus kalian kuasai. Jadi, karena cukup banyak, maka perhatikanlah video ini dengan cermat, dengan teliti, jangan dipotong-potong, selesaikan. Tonton sampai selesai, agar kalian paham materi-materi yang ada dalam video ini. Baik, anak-anak. Nah, lihat ini. Ya, kasihan. Ciri masyarakat sejahtera antara lain adalah keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, sekarang perhatikan, ini merupakan salah satu reklame juga, papan reklame juga. Kita lihat, amati gambarnya. Ada seorang anak terduduk, ya. Kasihan. Anak-anak ini atau anak ini sudah jadi korban pergaulan bebas dengan mengkonsumsi narkoba. Jadi, poster ini selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oke, ini dikeluarkan oleh BNN ya. Oke anak-anak, ini merupakan salah satu poster yang harus kalian buat nanti seperti ini. Kemudian ada banyak lagi
poster-poster yang lainnya. Poster yang pertama, bijak memilih makanan 4 sendok makan, ya, 4 sendok makan gula. Nah, ya, ini merupakan poster cara masak. Ya, cara masak nih. Cara masak yang diiklankan di sini. GGL, gula, garam, lemak. Jadi 4, 1, 3. Ini apa namanya tuh? Rasionya, perbandingannya, nak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini sebatang rokok ya yang sudah hampir habis dihisap sama seorang perokok. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Nah, jadi posternya mengerikan sekali ya. Jadi intinya kita dilarang merokok. Berhentilah merokok karena merokok bisa membuat kita mati. Nah, istilahnya seperti itu ya. Nah, sebelum rokok itu menjadi penyebab Anda mati, lebih baik matikan sekarang rokoknya. Atau lebih baik tidak usah merokok, berhenti merokok kalau yang masih merokok. Jadi ingat, kalian masih kecil, ingat ya, jangan merokok. Nanti bentar lagi kalian masuk SMP, beberapa bulan lagi kalian akan masuk SMP. Ingat, pergaulan kalian harus kalian tetap jaga. Jangan sampai mencoba-coba yang namanya rokok dan narkoba. Cegah ya, dari sekarang belajar. Hati-hati dalam bergaul. Kemudian yang 3, cegah dengan 3M+. Apa itu 3M? Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Ada juga yang plusnya apa? Hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Ya, itu yang plusnya, 3M+. Oke, Hari Demam Berdarah Nasional. Nah, ini poster ini dibuat untuk memperingati Hari Demam Berdarah Nasional. Perangi nyamuk dengan tepat. Nah, seperti itu, nah ya. Ini merupakan poster-poster yang menyuruh kita untuk hidup sehat. Nah, setelah kalian melihat poster tadi, nah, tibalah saatnya bagi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Carilah gambar baliho dari buku atau majalah, terserah dari mana aja boleh. Dari internet boleh, silahkan ya. Carilah gambar baliho dari buku atau majalah. Kemudian tempelkan gambar yang kalian temukan di buku tugas. Nah, gitu ya. Tapi seandainya kalau kalian carinya di internet, mungkin kalian bisa printkan dulu ya. Di print baru ditempel. Itu tugasnya. Terus yang kedua, apakah yang akan kalian tulis dan kalian gambar jika kalian diminta untuk membuat baliho tentang pemberitaan hidup sehat agar sejahtera. Nah, ini pertanyaannya, apa yang akan kalian tulis jika kalian disuruh membuat baliho tentang hidup sehat? Kayak tadi kan hidup sehat, yang GGL, gula, garam, dengan apa tadi satu lagi ya, GGL, gula, garam apa nih ya. Jadi gula, garam, lemak tadi ya. Jadi ada perbandingannya. Itu merupakan satu petunjuk ya bagi orang yang membacanya. Kemudian tadi rokok juga, matikan rokok sebelum rokok itu mematikan Anda. Nah, gitu ya. Jadi kamu tulis nanti. Kamu buat seperti tadi, seperti contoh tadi. Banyak sebenarnya, nak ya. Banyak yang bisa diungkapkan untuk menyuruh secara tidak langsung orang-orang untuk untuk hidup sehat. Kemudian yang 3, gambarlah rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat agar sejahtera. Kalian dapat mencari beberapa gambar di media cetak atau internet untuk mendukung rancangan kalian.
Gambar-gambar tersebut dapat kalian gunakan dengan teknik montase. Buatlah rancangan baliho pada selembar kertas. Ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Agak susah juga ya. Tapi kalian sekarang sudah kelas 6, sudah besar, sudah bisa mencari materi sendiri, sudah bisa mencari bahan untuk pembelajaran sendiri ya. Yang penting sekarang kemauan untuk belajar. Kalau tidak ada di buku, carilah di internet. Sekarang lebih mudah lagi. Karena teknologi sudah sedemikian maju anak-anak ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada sebuah bacaan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga di desa maupun sampai ke pelosok desa ya, hingga baik di desa maupun di kota itu sama. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan yang paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut mendapat bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kalian tadi nyimak, apakah judul bacaan di atas ini sesuai enggak dengan isinya? Tadi kan ada judulnya. Apakah sesuai enggak dengan isinya? Antara judul dan isi sinkron. Sama. Atau sesuai. Atau enggak. Misalnya judulnya lain, pembahasannya lain. Itu berbeda ya. Tuliskan tanggapanmu di sini. Atau kalian tulis dulu di buku. Ini kalian boleh tulis di buku. Kemudian ulangi videonya. Nanti kalau sudah selesai, ulangi videonya dari awal. Untuk menjawab pertanyaan yang ini. Ya, nah. Oke. Kemudian ada bacaan lagi, ada wacana lagi. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing
merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau diperkenalkan pada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kegiatan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus memungkinkan jumlah dan mutu buku untuk membangun masyarakat yang gemar membaca. Oke, itu ada sebuah bacaan lagi anak-anak ya. Nah, bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apakah judul yang menurutmu sesuai? Tulislah dengan kolom berikut ini. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Nah, jadi si judul dengan isinya tidak sesuai. Jadi kamu tugasnya di sini mengganti judul yang sesuai menurut kamu, gitu ya. Yang ini, silahkan kasih judul, tapi baca dulu, tentukan dulu pokok pikirannya, ya, kalimat paragraf utamanya apa, baru kita bisa menentukan judul. Temanya apa, baru kita bisa menentukan judul. Oke anak, kita lanjut. Dan ternyata untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, karena situasi belum kondusif, maka kalau tidak ada keperluan mendadak, kalian jangan keluar, ya, jangan keluar rumah. Diamlah di rumah. Tapi seandainya kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Karena sebelum kita tutup, tadi kita awal berdoa, di akhir pun kita berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan lagi kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan
klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 6 ini. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, sebarkanlah, share ke teman-teman kalian, bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan lain. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.